Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jumadil Awal, NIM B1B1222076, program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Hukum, mata kuliah Pemerintahan Nasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan dasar teori sistem. Untuk teman-teman, mohon disimak dan ikuti sampai akhir ya. Dasar teori sistem. Dasar teori sistem ini ada 6 yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama teori pemisahan kekuasaan, yang kedua teori demokrasi, yang ketiga teori negara berdasarkan atas hukum, yang keempat teori negara berkonstitusional, yang kelima ajaran negara kesejahteraan, dan yang terakhir yang keenam ajaran sistem pemerintahan. Kita masuk yang pertama, yaitu teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan merupakan konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang. Masing-masing cabang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang terpisah dan independen, sehingga kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang-cabang kekuasaan lain. Pada umumnya, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini disebut juga dengan model trias politika. Pemisahan kekuasaan, separation of power, atau disebut pemisahan kekuasaan, ini diperlukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu orang saja dan resiko sistem pemerintahan absolut atau otoriter. Tujuan diadakannya pembagian kekuasaan ini dalam suatu negara dan pemisahan kekuasaan adalah untuk menciptakan kontrol yang seimbang antara pemegang kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Berikutnya, teori ini mempunyai latar belakang, yaitu dahulu kenapa munculnya teori ini dikarenakan timbulnya pemikiran untuk menghindari kekuasaan absolut dalam suatu negara tersebut. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Montesquieu. Dia berpendapat bahwa untuk menciptakan tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 bentuk atau organ. Ya, 3 bentuk organ tadi yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terdapat 2 tokoh yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan ini, yaitu yang pertama John Locke dan Montesquieu. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan ini meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu menyatakan bahwa idealnya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dilembagakan masing-masing dalam 3 lembaga negara yang berbeda. Satu lembaga hanya dapat menjalankan satu fungsi kekuasaan dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing. Jadi contohnya lembaga legislatif tidak boleh ikut campur kerjaan atau dalam urusan eksekutif maupun yudikatif.
Tetapi dalam pemisahan itu mereka tidak kekuasaan legislatif dan eksekutif dan yudikatif tidak sepenuhnya memisah. Jadi ibaratnya kita atasan dan bawahan gitu. Porsinya masing-masing. Oke, berikutnya teori demokrasi. Teori demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Jadi istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakil yang terpilih. Demokrasi harus dipahami sebagai proses yang sistematik. Ia melibatkan berbagai potensi yang saling berpengaruh serta mempunyai kekuatan yang seimbang. Dengan kata lain, demokrasi membutuhkan suatu keseimbangan kekuatan di antara lembaga-lembaga negara dan antara lembaga negara dengan lembaga masyarakat, dan karenanya tidak terjadi dominasi elit terhadap rakyat, sehingga berbagai kebijakan negara dapat merepresentasikan semua potensi yang ada pada rakyat. Hal ini juga menunjukkan bahwa koridor demokrasi adalah kesetaraan yang dicerminkan dari sikap dan perilaku yang memandang suatu perbedaan sebagai suatu kekayaan demokrasi. Perbedaan tidak lagi ditabungkan, sementara ketidaksepakatan lebih dianggap sebagai bunga-bunga, atau demokrasi menuju kematangan politik atau politik maturity. Lanjut. Terdapat beberapa pandangan mengenai prasyarat-prasyarat institusi bagi demokrasi yang merupakan wacana publik untuk mengekspresikan kehendaknya. Pandangan-pandangan tersebut antara lain adalah: pertama, bahwa demokrasi merasa berhak untuk memerintah, akan tetapi sejalan dengan makin berkembangnya jumlah anggota masyarakat serta banyaknya kepentingan yang ingin diwujudkan dalam masyarakat, maka muncullah gagasan pada demokrasi perwakilan. Dalam hal ini, individu rakyat menyerahkan hak politiknya kepada orang lain untuk mewujudkan cita-citanya, dan orang lain tersebut harus dipilih secara terbuka. Terlepas dari sistem pemilihan yang dipakai, gagasan ini terbukti efektif digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, karena kedaulatan rakyat diimplementasikan pada lembaga perwakilan yang mengatasnamakan rakyat dengan asumsi adanya suatu posisi yang setara antara lembaga perwakilan rakyat tersebut dengan pemerintah. Pandangan kedua menyebutkan bahwa demokrasi pada dasarnya menunjukkan pada hak partisipasi dalam mempertaruhkan atau menunjukkan pembuatan suatu putusan, terutama yang menyangkut kepentingan individu anggota masyarakat, sementara diketahui bahwa partisipasi dapat terjadi apabila terdapat proses improvement
atau suatu kekuatan yang memiliki hak untuk menentukan maupun untuk membentuk sesuatu. Dan empowerment dapat berlangsung dengan baik apabila diberikan kemungkinan untuk terlibatnya apa yang disebut civic engagement yang diekspresikan dalam berbagai kegiatan rakyat, antara lain voters turnout, newspaper readership, social organization, NGO, dan keterlibatan lembaga-lembaga lainnya. Pandangan ketiga menunjuk pada prasyarat ekonomi bagi perkembangan sistem demokrasi yang demokratis. Proporsi yang dikemukakan adalah semakin sejahteranya suatu bangsa atau negara, maka semakin besar kemungkinannya untuk memopong sistem politik yang demokratis. Dengan kata lain, ada hubungan yang erat antara meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi dengan terbentuknya enzim politik yang demokratis. Latar belakang teori demokrasi. Kata demokrasi pertama muncul pada zaman politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena, dipimpin oleh Cleanthes. Warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 507 sampai 508 sebelum Masehi. Cleanthes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Tokoh teori demokrasi, kata demokrasi pertama kali muncul. Tokoh teori demokrasi, Bapak Abraham Lincoln. Kita sering sebut seorang filsuf demokrasi. Dia mengukuhkan bahwa demokrasi adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Ia menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah permintaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. C.F. Strong. Yang kedua, C.F. Strong. Dia mengemukakan demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintah mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Tokoh yang ketiga yaitu Harris Source. Dia mengemukakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat karena dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat dan orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab pemerintah. Tokoh yang keempat, Avan. Dia menguatkan bahwa demokrasi sendiri terbagi menjadi dua definisi. Yang pertama, jika diartikan secara normatif, yaitu demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara, sementara secara empiris, demokrasi adalah perwujudan dunia politik itu sendiri. Yang terakhir adalah Aristoteles. Dia mengemukakan sebuah kebebasan setiap warga negara. Kebebasan tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan. Prinsip demokrasi dalam kebebasan adalah kebebasan. Hal itu karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan, sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Lanjut teori yang ketiga. Teori ketiga yaitu negara berdasarkan atas hukum. Negara berdasarkan atas hukum atau red states adalah negara yang seluruh aksi didasarkan atas dan diatur oleh hukum. Teori negara hukum menyajikan konsep-konsep atau ide-ide bagaimana membangun negara hukum yang baik, bagaimana cara hidup bersama, bermasyarakat, dan bernegara yang dapat melindungi berbagai kepentingan dan mengatur cara menyelesaikan jika terjadi benturan antara berbagai kepentingan dengan kebijakan. Pada prinsip tegaknya kepastian hukum, terwujudlah rasa keadilan serta kedamaian antara berbagai pihak yang berkepentingan tersebut, sekaligus memberi arahan kepada kehidupan yang baik. Lanjut.
Tipe negara hukum formal merupakan pengertian dari negara hukum dalam arti sempit, yang sering disebut dengan negara hukum klasik atau classical state. Pada negara hukum formal, lingkup tugas pemerintah terbatas pada pelaksanaan keputusan-keputusan legislatif semata berupa hukum yang tertulis atau undang-undang. Negara berfungsi sebagai negara penjaga, melainkan tugas menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, melindungi jiwa, benda, dan hak-hak warganya secara pasif. Negara tidak dibenarkan campur tangan dalam berbagai bidang lain dalam kehidupan masyarakat selain tugas tersebut. Tipe negara hukum material merupakan ini tipe yang kedua, yaitu negara hukum material. Merupakan pengertian negara hukum yang dalam arti luas, yang sering disebut dengan negara hukum modern atau modern state. Pada tipe negara hukum material, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan negara. Tipe utama negara hukum kesejahteraan adalah adanya kewajiban pemerintah untuk melindungi Besturzor atau servis publik, yakni penyelenggaraan kepentingan umum. Pemerintahan diberi kewenangan yang luas untuk melepaskan diri dari hukum formal yang kaku, sehingga dapat melakukan aktivitas dengan leluasa, memberikan kewenangan yang luas, dan kemudian yang luas untuk melepaskan diri, sehingga dapat melakukan aktivitas yang leluasa, memberikan kewenangan yang luas, dan kemudian dikenal dengan ajaran Fries Ermenens atau Pouvoirs discrétionnaires, yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelenggarakan persoalan-persoalan sosial. Ajaran Fries Ermensen dapat pula dirumuskan sebagai kewenangan yang sah bagi pemerintah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum. Pemikiran latar belakang teori negara berdasarkan atas hukum. Awal mula pemikiran ini timbul, yaitu sejak Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah berdasarkan pada peraturan hukum yang baik yang disebut dengan istilah nomoi. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di negara hukum populer pada abad ke-17. Sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat. Tokoh teori negara berdasarkan atas hukum. Menurut Aristoteles, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang terdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya
kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antara warga negaranya. Yang kedua, menurut Julius Stahl, konsep hukum yang disebut dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu pelindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang, dan yang keempat, peradilan tata usaha negara. Kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori negara berkonstitusional. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut KC Weir, ada opsi lain, yaitu yang dikemukakan oleh Hermann Heller. Konstitusi lebih luas daripada undang-undang. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Menurutnya ada 3 pengertian konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi dilihat dari arti politis dan sosiologis sebagai cerminan kehidupan sosial politik nyata dalam masyarakat. Yang kedua, konstitusi dilihat dari arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengertian konstitusi di zaman Yunani kuno masih bersifat material, artinya belum diformalkan sebagaimana konstitusi zaman sekarang. Aristoteles misalnya membedakan antara konstitusi dengan hukum, biasanya berdasarkan hanya pengertian kata politeia dan nomoi. Politeia dapat diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi diartikan sebagai undang-undang biasa. Yang melatar belakangi timbulnya teori negara berkonstitusional, yaitu konstitusi lahir pada suatu tuntutan dan harapan masyarakat untuk mencapai suatu keadilan. Dengan hadirnya konstitusi, masyarakat menyerahkan hak-hak tertentu kepada penyelenggara negara, namun setiap anggota masyarakat dalam negara tetap mempertahankan hak-haknya sebagai pribadi. Hadirnya konstitusi adalah untuk menjalin hak-hak asasi dan hak politik dari warga negaranya. Hak-hak itulah yang juga menjadi titik tolak pembentukan konstitusi. Tokoh teori negara berkonstitusional yaitu KC Weir. KC Weir yang tadi adalah seorang akademisi Australia yang menghabiskan sebagian besar karirnya di Universitas Oxford di Inggris. Dia adalah seorang ahli konstitusi Persemakmuran Inggris. Dia menyarankan majelis konstitusional di bekas koloni Inggris. Yang kedua, Hermann Heller adalah seorang sarjana hukum Jerman dan filsuf keturunan Yahudi. Menurut Hermann Heller, konstitusi terbagi menjadi 3, yaitu konstitusi politik sosiologis, konstitusi yuridis, dan konstitusi politis. Konstitusi adalah seluruh sistem tata negara yang berupa kumpulan berbagai gaya untuk membentuk pengelolaan pemerintahan negara. Masuk yang keempat, yang kelima maksudnya, yaitu ajaran negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep welfare state. Konsep welfare state secara singkat dapat didefinisikan di mana pemerintah dianggap memegang peran penting dalam menjalin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Ciri dasar konsep welfare state adalah adanya program asuransi sosial bagi masyarakat serta adanya program menjamin kesejahteraan masyarakat. Penerapan konsep welfare state tak terbatas pada ideologi maupun sistem konstitusi yang dianut oleh suatu negara tertentu. Karena terlepas dari ideologinya, paling tidak
suatu negara menyelenggarakan beberapa fungsi, diantaranya guna menjaga ketertiban, menjaga kesejahteraan, serta kemakmuran, pertahanan, dan yang terakhir, keadilan. Latar belakang ajaran negara kesejahteraan, yaitu konsep negara kesejahteraan Webster memecah masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, ketelantaran tidak dilakukan melalui objek-objek sosial parsial yang berjangka pendek, melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial seperti layanan sosial atau rehabilitasi sosial, berbagai tunjangan pendidikan dan kesehatan. Dalam konsep ini, pemerintah memberi peran lebih besar dalam membangun kesejahteraan sosial yang terencana, lembaga, dan berkesinambungan. Upaya pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan derajat kesehatan yang semestinya dapat dilakukan dengan sistem kesehatan yang diselenggarakan oleh negara. Faktor lingkungan eksternal maupun kepentingan politik dan kehidupan bernegara sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak seluruh warga negara untuk mendapatkan derajat kesehatan. Sedangkan kepentingan politik dan kehidupan bernegara sangat erat kaitannya terhadap kebijakan yang diselenggarakan di sebuah negara termasuk Indonesia. Tokoh ajaran negara kesejahteraan. Yang pertama, Jeremy Bentham, yaitu sebagai seorang mahasiswa hukum, sangat berminat terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan moralitas publik. Ia hanya menulis tentang permasalahan etika politik dan hukum. Dalam rentang usianya yang cukup panjang, Bentham selalu bersemangat untuk menerapkan ide-ide praktisnya. Ia menjadi pemimpin dari sebuah kelompok yang dikenal sebagai para radikal filosofis atau philosophical radikal, yang menjadi ujung tombak dari gerakan reformasi liberal. Gerakan ini banyak menyoroti persoalan seputar pendidikan, hukum tentang aktivitas seksual, korupsi dalam institusi-institusi publik, penyensoran, dan pengolahan penjara. Masuk ke teori yang terakhir, yaitu ajaran sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sebuah kajian yang menitik berat dua hubungan. Hubungan tersebut diantaranya negara dengan para rakyatnya, atau sistem pemerintahan merupakan hubungan serta susunan di antara lembaga negara. Lembaga negara tersebut saling berikat. Selain itu, lembaga tersebut juga berkesinambungan dalam suatu kesatuan di dalam rangka penyelenggaraan negara. Setiap negara melakukan berbagai upaya agar tercipta stabilitas pemerintahan di negaranya. Di antara langkah pentingnya adalah dengan melakukan berbagai reformasi konstitusi berkaitan sistem pemerintahan yang digunakan. Reformasi sistem pemerintahan yang terjadi di berbagai negara memperlihatkan fenomena dan yang saling kontribusi antara sistem pemerintahan. Terjadi gejala parlementarisasi di sistem presidensial dan presidensialisasi di sistem parlementer. Sementara itu, sistem merupakan sintesa antara sistem parlementer dan sistem presidensial. Yang populer dikenal dengan sistem semi-presidensial, semakin banyak digunakan dan penuh dengan berbagai aktivitas penerapannya. Sistem pemerintahan yang baik sangat diperlukan oleh suatu negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Good government diperlukan perubahan paradigma pemerintah yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, di mana pemerintah pusat sangat kuat dan menentukan kebijakan. Paradigma baru
tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memperdayakan daerah agar mampu berkompetisi secara regional, nasional maupun internasional. Adapun tokoh ajaran sistem pemerintahan yaitu David Aston. Dia dikenal karena penerapan teori sistem untuk studi ilmu politik. Analisis kebijakan telah menggunakan skema 5 rangkap untuk mempelajari proses pembuatan kebijakan, input, konversi, output, umpan balik, dan lingkungan. Gunwell berpendapat bahwa sejak tahun 1950-an, konsep sistem adalah konsep teoritis terpenting yang digunakan oleh ilmuwan politik Amerika. Gagasan itu muncul dalam sosiologi dan ilmu sosial lainnya, tetapi Aston lah yang menemukan cara terbaik menerapkannya pada penelitian perilaku tentang politik. Baiknya, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman saya dan untuk yang menyaksikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.